wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Kakak Wahyu Aprilia Putri, NPM 1901030038 dari kelas PGMI A. Baik, di sini Kakak akan menjelaskan materi yang berjudul Rukun Iman. Iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini setiap muslim. Jika tak memiliki iman, maka seorang dianggap tidak sah menganut Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika malaikat Jibril menyaruh menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi atau Jibril berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan 6 rukun iman yang mesti diyakini seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah iman pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, iman pada adanya malaikat Allah. Yang ketiga, iman pada adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman pada adanya rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman pada akhir hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, adanya takdir baik dan buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Rukun Iman tahun 2012, Hudar Rahman menjelaskan bahwa iman menjadi sah ketika dilakukan dalam 3 hal, yaitu iman yang diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Aspek-aspek rukun iman dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, kendati seorang tidak pernah melihat wujudnya atau mendengar suaranya. Untuk beriman kepadanya, seorang muslim harus mengetahui sifat-sifatnya, baik itu sifat wajib, jaiz, atau mungkin. Atau dapat juga dilakukan dengan mengenal 99 Asmaul Husna yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini adanya malaikat kendati tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau menyentuh zatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada utusannya. Kitab ini merupakan pedoman, petunjuk kebenaran dan kebahagiaan, baik itu dunia maupun akhirat. Dalam buku Rukun Iman 2007 yang diterbitkan Universitas Islam Madinah disebutkan bahwa beriman kepada kitab Allah dapat dilakukan dengan 2 hal, yaitu beriman secara umum dan terperinci. Yang pertama, beriman secara umum, artinya meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Jumlahnya tiada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman secara terperinci, artinya mengimami kitab yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik dalam Al-Qur'an seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, serta Suhuf Ibrahim dan Musa. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta akan musnah. Selepas itu, manusia akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan diputuskan ke surga atau neraka. Masya Allah. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar.
dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Yang pertama, qadar merupakan takdir atau ketetapan yang ditulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman dahulu. Yang kedua, qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri, artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa menambah wawasan adik-adik.